Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Casey, ini rarainya. Seorang gadis penyendiri yang sulit untuk bersosialisasi dan memilih untuk ngendog daripada bersundau gurau dengan teman sebayanya. Ada Marcia dan Claire, dua orang teman sekelas Casey yang tidak terlalu berteman dekat dengan Casey, namun saat mengetahui mobil jemputannya mogok, ayah Claire pun mengajak Casey untuk ikut dengan mobil mereka. The car broke down. You don't really want to miss that. Saat ayah Claire sedang memasukkan barang-barang ke bagasi, tiba-tiba muncullah pria asing yang melumpuhkan si ayah kemudian masuk ke dalam mobil dan menculik mereka bertiga. Pria ini bernama Kevin. Mereka bertiga pun dikurung dalam sebuah basement dengan kamar yang cukup nyaman tanpa mendapat penyiksaan atau pelecehan apapun seperti yang dilakukan oleh penculik konvensional pada umumnya. Entah apa tujuannya, tapi Claire dan Marcia terlihat panik dan memikirkan cara untuk keluar dari sini, terkecuali Casey yang tetap tenang seolah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Beralih ke seorang psikiater bernama Dr. Karen Fletcher, ini babangusnya, yang mana dia melihat sebuah berita tentang penculikan tiga gadis muda untuk kemudian menerima pesan email dari seseorang bernama Barry untuk meminta bertemu dengannya. Tak lama Barry pun muncul di mana kalian semua akan dibuat terkejut karena ternyata Barry tidak lain dan tidak bukan adalah Kevin, orang sama yang telah menculik Casey dan kedua temannya. No, that one. That one, before the pink frock coat. Just a visit. Well, tell me what's going on. I'm better now. How's work? Great. Faktanya, Kevin adalah seseorang yang mengidap gangguan kepribadian yang disebut dengan DID, Dissociative Identity Disorder, atau lebih dikenal dengan gangguan kepribadian ganda, tidak pakai campuran. Menurut riset tim IQ 7, DID atau gangguan kepribadian ganda biasanya merupakan suatu reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu seseorang menghindari kenangan buruk, dan gejalanya ditandai dengan memiliki dua atau lebih jenis identitas kepribadian. Masing-masing identitas dapat memiliki nama, riwayat pribadi, dan karakteristik unik yang berbeda satu sama lain. Dan yang menarik adalah Kevin memiliki 23 kepribadian yang berbeda. Salah satunya adalah Dennis yang merupakan pelaku penculikan Casey dan kedua temannya tadi. Dan yang kita lihat sekarang adalah bernama Barry, seorang fashionista yang cukup berbakat, tenang, berkepala dingin, dan biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan Dr. Fletcher. Untuk asal-usul latar belakang Kevin dan kenapa dia bisa memiliki 23 kepribadian nanti akan terungkap. Jadi untuk sekarang kita lanjutkan dulu. Sabar. Thanks for fighting for us, Dr. Fletcher. Kembali ke Casey dan kawan-kawan yang melihat seorang wanita memakai rok panjang di mana mereka berteriak minta tolong berharap wanita itu akan membantunya. Tapi saat membuka pintu ternyata... Don't worry. He listens to me. Ya, dia adalah Patricia, kepribadian lain dari Kevin yang merupakan dalang di balik penculikan ini, dan dari ke-23 kepribadian yang ada dalam tubuh Kevin, Patricia lah yang paling mengerikan dan paling mendominasi karena tujuan dia menculik Casey dan kedua temannya adalah untuk dijadikan persembahan atau makanan untuk menyambut kepribadian ke-24 yang sebentar lagi akan muncul. Setelah Patricia keluar, muncullah si Dennis lagi yang meminta mereka untuk menjaga kebersihan sekaligus menyuruh mereka bertiga untuk membersihkan toilet yang penuh dengan kotoran dan kopet yang berserakan. Think he's gonna feed us to his dogs. Saat tengah malam, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan sosok lain dari Kevin, yakni Hedwig, seorang bocah berusia 9 tahun yang tiba-tiba sudah duduk tepat di lawang panto. My name's Hedwig. I have red socks. What? Someone's coming for you. And you're not gonna like it. Where's food?
Pada akhirnya Casey dan kedua temannya pun sadar bahwa orang yang telah menculik mereka memiliki gangguan kepribadian, sehingga Casey pun mencoba memanfaatkan situasi ini dengan mempengaruhi Hedwig, si anak kecil berusia 9 tahun ini, agar mau membantunya keluar dari sana sebelum Patricia dan Dennis muncul kembali. Namun usaha tersebut harus gagal karena Hedwig lebih takut kepada ibu Patricia dan langsung menutup pintu saat itu juga. You could show us the way out. Wait a minute. No, don't throw. Tak ingin hanya ngejedog saja, Claire dibantu Marcia pun nekat membongkar atap kamar dan mencoba kabur melalui pipa udara. Tapi lagi-lagi Dennis kembali muncul dan berhasil menangkap Claire saat dirinya bersembunyi di dalam loker. I thought I lost you. Remove it. Sebagai hukuman, Claire pun dikurung di ruang yang berbeda, sehingga sekarang kesempatan untuk kabur menjadi lebih kecil. Take off your skirt, you take off your shirt. Sementara itu kita akan diperlihatkan Dr. Fletcher sedang mengikuti seminar melalui aplikasi Skype, di mana dia menjelaskan tentang satu pasiennya yang unik, yaitu Kevin. Berdasarkan penelitiannya, Dr. Fletcher menemukan sesuatu yang luar biasa dari setiap karakter yang muncul dalam diri Kevin, yaitu mereka semua memiliki kelebihan, kekuatan, dan IQ yang berbeda-beda dalam diri setiap kepribadian. Yang mana Dr. Fletcher menekankan bahwa Kevin mungkin saja bisa menjadi jawaban atau pintu untuk membuka sesuatu yang tidak diketahui, yakni potensi otak manusia. Hal gaib, kekuatan super, kemampuan menerawang, alam bawah sadar, hal-hal seperti itu nampaknya akan segera terjawab jika Dr. Fletcher bisa meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Kevin melakukannya. Is this the ultimate doorway to all things we call unknown? Kembali ke Casey yang sedang didandani oleh Patricia, di mana mereka berdua diajak ke dapur untuk makan malam bersama. Dan ketika Patricia sedang lengah, Marcia pun menghantam Patricia menggunakan kursi dan langsung melari meninggalkan Casey sendirian di sana. Dengan sebuah pisau di tangannya, Patricia pun menyuruh Casey untuk kembali ke kamar, sedangkan Marcia sendiri harus tertangkap dan dikurung di ruangan yang berbeda, sehingga sekarang mereka bertiga harus terpisah satu sama lain. The dark-haired girl, she's gonna be kept in another closet. Esoknya, Barry sang fashionista pun kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Fletcher, di mana mereka berdua melakukan dialog yang akhirnya mengungkap alasan kenapa Kevin membentuk 23 kepribadian tersebut. Saat masih kecil, tepatnya tahun 2000, ayah Kevin tewas dalam sebuah kecelakaan kereta api, di mana akhirnya Kevin tinggal berdua dengan sang ibu yang sering berbuat kasar, bahkan kerap kali menyiksanya sampai-sampai Kevin mengalami trauma yang sangat berat. Nah, sebagai pertahanan diri, alam bawah sadar Kevin secara tidak langsung menciptakan 23 kepribadian, yang mana ke-23 kepribadian tersebut bertugas untuk melindungi tubuh si Kevin asli dari berbagai situasi yang ada. Karena pada dasarnya, mental yang dimiliki oleh Kevin tidak memiliki kemampuan untuk berontak, terlalu lemah untuk bertindak, sehingga diperlukan kepribadian lain yang lebih kuat dan mampu melindungi Kevin dari segala macam mara bahaya. Who are you? Perlu diketahui juga bahwa ke-23 kepribadian yang ada dalam tubuh Kevin sebenarnya saling berkomunikasi satu sama lain di dalam kepalanya, dan ketika mereka semua merasa belum cukup kuat untuk melindungi si Kevin, Patricia dan Dennis pun yakin bahwa ada kepribadian ke-24 yang belum muncul dan akan segera muncul, di mana karakter tersebut digambarkan sebagai sosok tinggi besar, memiliki kecepatan, kekuatan, dan bisa memanjat dinding layaknya binatang cak-cak. You and Patricia have never met the Beast. He's not the 24th identity. He's a fantasy. Patricia dan Dennis yakin bahwa kepribadian ke-24 yang akan muncul disebut-sebut sebagai makhluk yang mewakili bentuk tertinggi dari evolusi manusia. Dia dipanggil dengan nama The Beast. We're the only ones that can protect Kevin. We're all here to protect Kevin, but you never met the Beast because he doesn't reside with the rest of you. He's a fantasy. Singkat cerita, Kevin yang sekarang menjadi Hedwig, si bocah 9 tahun pun mengajak Casey ke kamarnya, di mana dia menunjukkan sebuah benda yang dianggapnya sangat keren, yaitu sebuah HT atau walkie-talkie yang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki frekuensi yang sama. Melihat kesempatan itu, Casey pun mencoba untuk menghubungi seseorang di luar untuk segera menghubungi polisi dan menolongnya, namun Hedwig tiba-tiba berubah menjadi Patricia, sehingga Casey tidak memiliki kesempatan untuk melawannya.
Beast is a sentient creature who represents the highest form of human's evolution. You will be in the presence of something great. Sementara itu, Dr. Fletcher dikejutkan dengan email yang masuk di mana pesan itu dikirim oleh Barry, sang fashionista, bahwasannya dia dan beberapa kepribadian yang lain sedang butuh pertolongannya, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa karakter Dennis dan Patricia nampaknya lebih mendominasi tubuh Kevin dibandingkan kepribadian-kepribadian lain yang ada dalam tubuhnya. Karena khawatir, Dr. Fletcher pun datang menemui Kevin yang sekarang sedang menjadi Dennis dan diajak ke basement tempat di mana mereka tinggal. And can we talk? We're very similar, you and I, both on the outside looking at. Di situ Dennis bercerita bahwa Patricia dan dirinya telah mencoba meyakinkan kepribadian yang lain bahwa akan ada kepribadian ke-24 yang akan muncul, yakni The Beast. Namun karena mereka semua terlalu takut, akhirnya Patricia dan Dennis memutuskan untuk mengurung kepribadian yang lain, sehingga yang ada dalam tubuh Kevin sekarang lebih dominan dikuasai oleh Dennis dan Patricia. Dr. Fletcher pun menyangkal adanya sosok The Beast yang katanya memiliki kekuatan seperti monster, karena secara logika hal itu sangat mustahil dan manusia memiliki sebuah batasan. The Beast is real. He's tall. He's very muscular. His fingers are twice the length of ours. Saat Dennis mengatakan bahwa The Beast harus diberikan persembahan agar bisa muncul, di situ Dr. Fletcher mulai curiga bahwa Dennis dan Patricia telah melakukan hal buruk yang disembunyikan di basement ini. Maka dari itu Dr. Fletcher pun pura-pura izin ke toilet untuk melihat apa saja yang ada di sana, dan saat membuka pintu salah satu ruangan, betapa terkejutnya beliau ketika melihat ada seorang gadis yang sedang disekap, yaitu si Claire. Dan tiba-tiba, They will never reach their potential. ya, Dennis pun terpaksa membius Dr. Fletcher agar tidak mengganggu proses kemunculan The Beast, lalu meletakkannya di kursi dan meninggalkannya di sana. Thank you, Dennis. Karena sebentar lagi The Beast akan datang, Dennis pun pergi ke toko bunga untuk menyambut kedatangannya atau kemunculannya, untuk kemudian naik ke dalam kereta kosong dan... I have a very bad feeling that I'm losing time. It goes like this, there's a coyote or something. Ya, inilah sosok The Beast yang mana seperti diceritakan oleh Kevin, The Beast adalah bentuk evolusi manusia tertinggi yang auranya hampir mirip dengan aura binatang buas. Bersamaan dengan The Beast menuju kembali ke basement, Casey pun berhasil keluar kamar dan masuk ke sebuah ruangan di mana di situ ada komputer yang menyimpan 23 file video dari setiap kepribadian, sehingga sekarang Casey semakin yakin bahwa kepribadian ganda yang dimiliki oleh Kevin adalah suatu kenyataan. With regard to John Mona's defeat in Woke, I hate my instant shots and the scarf. If it wasn't for the Harvard's t-shirt. Personalities. Huh? How you explain I'm the only one that needs these, you motherfucker? Dr. Fletcher sendiri terlihat baru sadar dari pingsannya, kemudian menuliskan nama lengkap Kevin pada sebuah kertas, yang mana itu bisa menjadi kelemahan agar Kevin bisa kembali muncul dan menguasai tubuhnya sendiri. Tapi tiba-tiba... ya, The Beast pun muncul dengan tubuh yang penuh urat dan bernapas seperti binatang, yang mana pada momen ini akhirnya Dr. Fletcher sadar bahwa manusia bisa melampaui batas kemampuannya jika dia percaya 100% pada otak dan tubuhnya sendiri. Thank you for helping us till now. Saat akan melawan, The Beast pun langsung mendekap Dr. Fletcher dan mematahkan tulang belakangnya. Bahkan ketika Dr. Fletcher mencoba menusuknya, justru pisau itulah yang patah dibuatnya. Casey sendiri berhasil menemukan kunci pintu keluar dan mencoba untuk mencari kedua temannya, tapi ternyata Marcia sudah tewas dengan kondisi perut seperti habis dikoyak binatang buas, dan saat membuka pintu ruangan Claire, akhirnya dia bisa melihat langsung saat The Beast memakan Claire hidup-hidup. Casey pun pergi ke ruangan tempat Dr. Fletcher tewas dan menemukan sebuah kertas bertuliskan sebutkan namanya Kevin Wendell Crumb. Dan tiba-tiba...
Ya, Anda lagi-lagi pasti akan sangat dibuat terkejut ketika melihat bahwa The Beast is real. Dan entah bagaimana caranya The Beast bisa merangkak dan memanjat dengan begitu mudah pada sebuah dinding. Dan saat Casey menyebutkan nama lengkap Kevin, The Beast pun seketika menggeliat kesakitan dan akhirnya The Beast berubah menjadi Kevin asli. Kevin Wendell Crumb. Kevin Wendell Crumb. Kevin Wendell, get out here! Who are you? What's happening? Setelah kepribadian Kevin asli dikubur dalam tubuhnya sendiri, dia pun tak ingat apa yang terjadi setelah itu dan kenapa dia bisa berada di sini. Namun Kevin menyadari betul bahwa kepribadian-kepribadian yang muncul dalam dirinya tidak bisa lagi dia kendalikan dan malahan dia sendiri dikuasai oleh mereka semua, terutama Dennis dan Patricia. Sehingga ketika melihat Dr. Fletcher mati dan Casey terlihat ketakutan, di situ Kevin sadar bahwa kepribadian dalam tubuhnya telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, sehingga Kevin meminta Casey untuk membunuhnya dengan sebuah shotgun dan beberapa peluru yang dia simpan di dalam loker. Tapi saat akan melakukannya, tiba-tiba Kevin menghilang dan muncul kepribadian-kepribadian lain yang meminta agar Casey tidak melakukan hal tersebut. Their actions do not represent us. They are everybody just take a minute. Frightened of us? Everything's fine now. Kevin Wendell Crumb. Tak ingin hanya ngejedok saja, Casey pun langsung lari menuju loker untuk mengambil beberapa peluru, dan di saat bersamaan, The Beast akhirnya muncul kembali. Ya, The Beast pun berhasil melukai kaki Casey dan menyobek bajunya, tapi beruntung Casey berhasil lolos untuk kemudian dia lari ke ruangan lain, di mana di situ terdapat sebuah jeruji besi yang biasa digunakan untuk mengurung binatang buas. They are asleep. Tak punya pilihan lain, Casey pun mengurung dirinya sendiri agar The Beast tidak bisa mendekatinya, dan saat The Beast muncul, Casey pun menembaknya 2 kali yang membuat The Beast terluka. Can't you see? I am not human. Namun yang menarik adalah teori tentang manusia super yang sudah dijelaskan Eliza di film Unbreakable sebelumnya ternyata adalah sebuah kenyataan di mana Kevin yang sudah menjadi The Beast sekarang memiliki kekebalan dan kekuatan tubuh yang cukup kuat dibandingkan manusia normal. Dan hal itu dibuktikan saat dirinya berhasil bangkit dan membengkokkan jeruji besi hanya menggunakan kedua tangannya seperti limban. Namun alangkah terkejutnya The Beast ketika melihat beberapa bekas luka pada tubuh Casey, di mana The Beast menganggap bahwa Casey memiliki hati yang murni, dalam artian Casey telah merasakan penderitaan sama seperti yang dirasakan oleh Kevin, sehingga The Beast memutuskan untuk tidak jadi membunuhnya. You are different from the rest. Rejoice! Bekas luka itu sendiri Casey dapatkan dari perlakuan kasar pamannya waktu kecil, sekaligus menjadi alasan kenapa Casey menjadi seorang gadis pemurung dan penyendiri. Dan itulah alasan kenapa The Beast atau Kevin ini tidak melukainya, karena dia hanya mencari jiwa-jiwa kotor yang belum pernah merasakan rasa sakit sebelumnya. Saat diselamatkan oleh seorang penjaga, akhirnya diketahui bahwa tempat Casey dikurung merupakan basement di sebuah kebun binatang, yang ternyata Kevin adalah salah satu staf yang bekerja di sana. You ready to go? Di sisi lain, kita akan melihat Kevin sedang berada di tempat persembunyiannya, di mana ke-23 kepribadian tersebut sedang berdiskusi untuk mengembangkan karir The Beast agar menjadi sosok kuat yang mungkin bisa merubah dunia dengan kekuatan yang dimilikinya. We trust in him. Let him show the world how powerful we can be. Insiden mengenai penculikan itu pun menjadi berita viral yang membuat Kevin mendapat julukan The Horde alias kawanan karena memiliki lebih dari satu kepribadian dalam tubuhnya. Sehingga hal itu memancing perhatian seorang pria yang merupakan security di sebuah stadium yang tidak lain adalah David Dunn.
tamat, ending yang cukup menggentangkan lagi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa film Split ini adalah kelanjutan dari film Unbreakable tahun 2000 yang sudah saya bahas dirangkum di video sebelumnya. Jadi jangan kaget kalau ada David Dan di ending, karena memang kedua film ini saling terhubung satu sama lain. Nah, klimaksnya kita bisa saksikan di film terakhir yang berjudul Glass, di mana David Dan dan Kevin akan dipertemukan sekaligus ada Eliza, ada atau si Mr. Glass juga. Jadi pasti akan sangat seru sekali pertemuan ketiga sosok ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah yakinlah pada diri sendiri dan percayalah bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Sama seperti Kevin dan alter egonya yang percaya bahwa manusia bisa melampaui batas kemampuan manusia normal, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menjadi pengangguran sukses yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan diam di rumah saja.